Meski sudah dilakukan uji coba, pemerintah akhirnya membatalkan program konversi kompor gas ke kompor listrik. Lantas sepatkah pemerintah akan hal ini? Selengkapnya tentunya di Fakta 62. Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara membatalkan rencana program konversi kompor gas LPG ke kompor listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan, pembatalan program tersebut dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Setelah tuai kontroversi, PT PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara membatalkan program konversi dari kompor gas menjadi kompor listrik. Lantas, akankah ini menjadi langkah yang tepat? Dan benarkah penggunaan kompor listrik tidak sesuai dengan kebutuhan memasak masakan Indonesia? Penggunaan kompor listrik bukanlah hal baru di tengah sebagian masyarakat. Priscilla yang berdomisili di Jakarta Barat ini sudah menggunakan kompor listrik selama 1 tahun. Alasan penggunaan adalah kepraktisan, khususnya yang berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, mungkin alasannya sebenarnya kenyamanan ya. Karena kan kalau di apartemen mungkin agak sulit nih kalau harus kayak beli gas, angkat-angkat tabung gitu. Awalnya sih seperti itu. Tapi lama-lama merasa lebih nyaman juga sih. Karena kan kita nggak perlu repot-repot bawa-bawa tabung gas gitu ya. Karena kan lantai cukup tinggi dan cukup convenient aja sih buat kita untuk bisa masak pakai kompor listrik. Priscilla yang berprofesi sebagai psikolog ini mengaku hanya menggunakan kompor listrik untuk memasak makanan yang simpel. Mungkin bikin sup, kayak gitu, terus masakan-masakan rice bowl kayak gyudon, salt pepper chicken. Sebenarnya menu-menu rumahan aja sih yang biasa. Saya pribadi nih mungkin belum sama ya kayak mama yang lain. Jujur memang tidak begitu masakan Indonesia gitu. Karena memang mungkin lebih ribet ya dari segi bumbu, dari segi preparationnya dan lain-lain. Salah satu yang dirasa Priscilla cukup berat dengan pemakaian kompor listrik adalah tagihan listrik. Kalau untuk tagihan listrik sendiri, kita nggak pernah mendapatkan breakdown ya. Misalnya pemakaian dari kompor itu berapa, AC dan lain-lain. Tapi memang secara umum biaya listrik sekarang cukup mahal ya. Jadi dengan kita anggapannya memasak pakai kompor listrik, biaya yang dikeluarkan itu memang bisa sampai 700 sampai 800 ribu gitu per bulan gambarannya. Untuk keluarga yang belum punya anak, double income ya maksudnya mungkin masih oke, tapi ya pasti juga tetap agak berat gitu. Lain Priscilla, lain lagi dengan Syariat Madari. Ibu rumah tangga ini sehari-hari menggunakan kompor gas. Meski belum pernah menggunakan kompor listrik, Syariat memperkirakan masak dengan kompor gas masih lebih cepat secara waktu. Kalau hari-hari mah cuma numis, goreng, terus buat sup gitu-gitu doang sih. Kalau hari weekend biasanya memang agak ribet sih masak. Karena kadang ada teman-teman kan datang ke rumah, jadi masak biasanya gitu. Saya sih pilih kompor gas karena untuk masaknya kan dia lebih efektif, waktunya lebih cepat. Kalau kompor listrik kan mungkin lebih lama, apalagi kita ibu rumah tangga kan kadang masaknya yang ungkep ayam, merebus telur gitu-gitu kan kayaknya lebih efektif kalau memang pakai kompor gas. Selain perkiraan waktu memasak, Syariat yang tinggal di Depok, Jawa Barat menganggap jika kompor listrik tidak cocok dengan kebutuhan memasaknya. Kayaknya nggak cocok deh buat kita ya. Apalagi kan kita emang masak kayak sama kayak Mulan Jamila bilang nggak sih? Kayak masak kita kan ribet lama, ngungkep ayam aja sejam. Kecuali kayak orang luar ya cuman ditumis, direbus sebentar doang. Kalau kayak kurang deh Mbak, kita buat balado aja kan lama Mbak iniin itunya ya. Sebelumnya, program ini sudah sampai tahap uji coba di Solo dan Bali. Warga menerima satu paket kompor listrik senilai 1,8 juta rupiah. Uji coba ditujukan untuk meninjau efektivitas dari penggunaan kompor listrik di tengah masyarakat. Anggota DPR menilai pembatalan program ini tepat. Saya rasa itu pilihan yang tepat ya, karena sangat kontroversial sekali ya. Kami dari Komisi 7 juga walaupun pendapatnya beragam, namun secara umum ya kita menolak ya program konversi kompor gas ke kompor induksi. Ini program bukan program konversi kompor gas ke
kompor induksi. Lebih tepatnya adalah program bagaimana menyerap kelebihan atau surplus listrik PLN. PLN harus mencari upaya yang lebih kreatif lah. Jangan kelebihan listrik ini dibebankan kepada masyarakat kecil. Sebelum dibatalkan, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR 14 September lalu menyampaikan program kompor listrik ini bisa menghemat hingga Rp8.000 per kilogram LPG. Menurutnya, masyarakat bisa menghemat 10 hingga 15% jika beralih dari kompor gas. Rosalin Ocha, Eki Rizky melaporkan untuk NET.